Teman-teman, mari kita bersaat teduh dengan kitab Imamat pasal 19. Nah, supaya berkat dari saat teduh ini menjadi maksimal, teman-teman dipersilakan untuk membaca nasnya terlebih dahulu. Terbaik adalah sebelum memulai saat teduh melalui video ini. Tetapi jika tidak, bacalah nasnya setelah mendengarkan video ini. Imamat pasal 19 adalah versi perjanjian lama untuk khotbah di bukit. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan aturan kehidupan pada saat khotbah di bukit, Tuhan Yesus sedang menyampaikan tata aturan dari warga kerajaan Allah. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk bangsa Israel di perjanjian lama. Mereka harus hidup kudus, dan karena kekudusan bukanlah sesuatu yang alamiah, maka mereka harus mengejar kekudusan itu. Melalui saat teduh ini kita akan melihat prinsip-prinsip dari kekudusan dalam Imamat pasal 19 ini. Yang pertama, kekudusan itu adalah tanggung jawab umat percaya. Kekudusan diperintahkan oleh Tuhan. Ayat 2 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Dengan perintah ini dan juga tanggung jawab ini, kita harus menolak segala bentuk ketidakkudusan. Maka umat Tuhan harus memperhatikan apa yang mereka lakukan. Kita tidak boleh hanya meniru perilaku-perilaku yang ada, yang sudah turun-temurun diturunkan sebagai sebuah kebiasaan. Sekarang, dengan menjadi umat Tuhan, maka Israel harus hidup berbeda. Nah, ingatlah bahwa selama 400 tahun lebih, secara turun-temurun, Israel hidup di tanah Mesir. Budaya Mesir, nilai-nilai hidup Mesir, bahkan kepercayaan terhadap berhala, sebagaimana itu merupakan cara hidup Mesir, pastilah banyak mempengaruhi mereka. Ingatlah juga bahwa Israel diberi Tuhan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Manusia adalah makhluk sosial. Pastilah pengaruh cara hidup di sekitarnya itu akan ikut mempengaruhinya. Tetapi sekarang mereka menjadi umat Tuhan, sebuah bangsa yang baru, umat perjanjian. Nah, Allah ingin melahirkan sebuah bangsa yang baru yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Israel harus memiliki cara hidup yang berbeda. Dan cara hidup itu adalah kekudusan. Nah, karena itu, mari sekarang kita melihat hal-hal yang harus diperhatikan untuk hidup yang kudus. Israel harus menghormati orang tua, setiap beribadah, menolak segala bentuk penyembahan berhala. Mereka harus mengupayakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan, tidak hidup di dalam ketamakan, sehingga mampu untuk menjaga kelestarian alam. Memiliki jiwa sosial yang tinggi, bersikap adil dan takut akan Tuhan. Hidup kudus juga berarti menghormati orang lain dan tidak pernah merugikan mereka demi keuntungan pribadi. Melahirkan anak-anak yang suci, memperlakukan semua orang sama dan sederajat, ini adalah merupakan tanggung jawab umat Tuhan. Prinsip yang kedua adalah mengerti bahwa kekudusan seringkali bertolak belakang dengan kehidupan umum, kehidupan sekuler. Mengejar kekudusan berarti tidak bersikap akomodatif dan adaptif terhadap nilai-nilai budaya yang bertentangan dengan iman. Kekudusan adalah sebuah pilihan. Pilihan hidup untuk berkenan di hati Tuhan, dan pilihan hidup untuk menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah tanggung jawab bersama. Kekudusan adalah merupakan tanggung jawab semua umat Tuhan. Ini bukan pilihan pribadi, tetapi ini adalah komitmen bersama, komitmen sebuah bangsa yang dibentuk oleh Tuhan, dilahirkan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan yang keempat, kekudusan meliputi seluruh aspek kehidupan. Kekudusan harus menjadi nilai universal bagi umat Tuhan. Harus menjadi cara hidup di semua bidang kehidupan. Tuhan menginginkan kekudusan menjadi karakter umat Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Bukankah natur kita sama dengan natur orang Israel? Kita adalah orang yang berdosa dan begitu juga dengan semua orang. Bahkan yang lebih parah lagi adalah ketika kita masih bayi dan kanak-kanak, ketika kita masih belum mengerti kebenaran, kita dibesarkan oleh lingkungan yang juga berdosa. Jadi bagaimanakah kita bisa hidup kudus? Nasihatnya sederhana. Patuhilah firman Tuhan, dan untuk bisa patuh kepada firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu,
dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebab hanya kasihlah yang mampu menggerakkan kita dan membuat kita ikhlas terhadap harga yang harus dibayar untuk kekudusan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.